Sahabat, ikan gurame dengan nama latin Osporonemus gurame adalah ikan herbivora. Jenis ikan ini mudah dibudidayakan karena gurame mampu hidup di kolam dengan air yang keruh. Tapi gurame lebih bagus dan lebih sehat hidup di kolam yang berair jernih. Kolam yang terkena sinar matahari langsung dengan air yang hangat sangat baik untuk perkembangan ikan gurame yang kita budidayakan. Memelihara ikan gurame terbilang mudah, namun budidaya ikan yang satu ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya, ikan ini juga rentan terserang penyakit dan stres. Jika ikan sudah stres dan terserang penyakit, biasanya ikan akan mengalami kematian. Jika sudah seperti ini, maka budidaya ikan gurame kita pastinya akan mengalami kerugian. Ikan gurame mati di kolam itu biasanya karena beberapa faktor. Di antaranya adalah curah hujan yang tinggi sehingga ikan gurame menjadi stres, kurangnya cahaya matahari, air yang terlalu dingin, pH air yang berubah drastis, kondisi dasar kolam yang terlalu kotor, dan juga terlalu banyak memberi makan dengan pakan buatan atau yang disebut dengan pelet. Pakan ikan berupa pelet jika tersisa dan mengendap di dasar kolam akan bereaksi menjadi amoniak yang menyebabkan gurame mati keracunan. Kalau ikan gurame sudah terlanjur banyak yang mati, sebaiknya jangan panik. Kita cari tahu penyebab apakah gurame mati karena stres atau karena terserang penyakit. Gurame mati karena stres disebabkan oleh kondisi kolam yang kurang baik, seperti pH air yang rendah, air terlalu dingin, kolam kurang cahaya matahari. Sedangkan ikan gurame mati karena penyakit ini bisa disebabkan oleh karena serangan patogen yang berupa jamur, bakteri, ataupun virus. Jika menemukan kondisi ikan yang berenang miring-miring, bergerak lambat, tidak mau makan, kemudian sisik berwarna pucat, ini adalah tanda bahwasannya ikan kita sedang mengalami stres atau terserang yang namanya penyakit. Jika ikan gurame yang kita budidayakan sudah terlanjur terserang penyakit dan mengalami kematian, sebaiknya kita lakukan perawatan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah mengambil ikan yang mati dan yang sakit, kemudian pisahkan dari ikan yang sehat. Ikan yang sakit tersebut diberi wadah tersendiri untuk proses karantina selanjutnya. Ini dia ikan yang sudah terserang penyakit ya. Langkah kedua adalah mengganti air kolam minimal sepertiga atau setengah bagian. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyakit dan mengganti air menjadi lebih sehat. Setelah mengurangi air kolam dan mengganti dengan air yang baru, maka langkah selanjutnya adalah tambahkan garam ke dalam kolam dan lebih bagus lagi jika ditambahkan probiotik dan antibiotik. Selain itu juga beberapa orang juga menambahkan daun pepaya atau buah mengkudu sebagai antisipasi penyebaran penyakit selanjutnya. Pemberian air daun ketapang juga mampu mencegah dan mengatasi penyakit yang menyebabkan kematian pada ikan gurame. Selama proses pengobatan, sebaiknya ikan jangan diberi pakan pelet selama 2-3 hari. Hal ini beralasan karena ikan yang sakit atau stres ini biasanya cenderung tidak mau makan. Jika diberi pakan pelet, takutnya pelet akan mengendap di dasar kolam dan menimbulkan reaksi amoniak yang dapat meracuni ikan gurame tersebut. Jangan lupa karantina ikan yang sakit dengan cara memisahkan dari ikan yang masih sehat. Karantina ini bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan ikan gurame yang sedang mengalami stres atau sakit. Selain itu juga, karantina juga mencegah penularan penyakit dari ikan yang sakit ke ikan yang sehat.
Pada proses karantina, sebaiknya ikan diberi antibiotik yang mengandung obat anti jamur dan antibakteri. Berikan juga obat luka dan tambahkan probiotik supaya ikan cepat pulih dan sehat kembali. Pemberian probiotik bertujuan untuk memperbaiki kualitas air, menambah nafsu makan ikan, dan mengandung hormon yang baik untuk pertumbuhan ikan gurame tersebut. Demikian cerita saya kali ini mengenai tips dan solusi untuk mengatasi gurame yang stres dan sakit. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat bagi sahabat pecinta budidaya ikan gurame, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.